Shalom, pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa kali ini dalam program Bible Study, program yang akan membahas firman Tuhan yang akan penting kita terapkan dalam kehidupan manusia. Saya Frida Mangunsong Borusiahan, sehari-hari saya mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kali ini topiknya sangat menarik. Pemulihan gambar Allah dalam diri manusia. Kenapa kita perlu mengenali apa sih yang Allah inginkan di dalam diri kita sebagai manusia? Kita akan awali pembahasan kita pada Alkitab awal-awal pengenalan manusia di bumi ini. Kita akan baca dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu yang Allah katakan. Supaya apa? Supaya manusia itu, mereka itu bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan kita manusia menurut gambarnya, sesuai rencananya. Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Seperti apa sebenarnya yang Allah inginkan tercipta dalam karakter manusia, ciptaan Allah? Kita bisa lihat dalam hal mental, nanti cara berpikirnya harusnya seperti apa manusia karakter Allah itu, dan secara moral maupun sosial di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita melihat bahwa wakil Allah untuk memerintah di dunia atas namanya itu bisa merupakan wujud manusia yang menyadari bahwa ia memiliki potensi. Kita melihat pada ayat-ayat Alkitab dari Roma 12, dari 1 Korintus 12, manusia lahir itu sebenarnya memiliki begitu banyak potensi. Nah, bagaimana potensi pemberian Tuhan itu terpelihara dan kemudian bisa menjadi tempat di mana kehidupan yang Tuhan titipkan dan juga ciptakan itu bisa berkembang lebih baik. Hidupnya indah dan teratur dan terutama mencerminkan kebahagiaan dan karakter Kristus yang bisa dibagikan kepada orang lain. Bagaimana manusia bisa memiliki keserupaan dengan Allah dalam mental, moral, dan sosial. Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 23, Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita membahasnya satu persatu. Secara mental, manusia itu diberikan akal budi, kesadaran, kemampuan untuk menyadari di mana dia berada. Apa yang difikirkan kemudian untuk dilakukan, diperbuat. Tuhan memberikan akal budi ini agar manusia memiliki kebebasan luar biasa. Kebebasan untuk apa? Untuk menggunakan pikiran yang berasal dari pengalaman-pengalaman hidupnya dan yang sudah Tuhan berikan sebagai bentuk potensi. Nah, dengan pikiran yang ada dan potensi yang dimiliki manusia, sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan. Dunia ini bisa kita kreasikan. Kita buat berbagai hal untuk mencapai berbagai tujuan, baik itu tujuan pribadi dan sebenarnya menyalurkan tujuan Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan bagaimana keberadaan kita di dalam menggerakkan diri dan lingkungan di mana kita berada. Secara moral,
Manusia diciptakan dalam kebenaran. Kebenaran tentu yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan memiliki nurani. Nurani apa yang ditanamkan di dalam hati setiap manusia sebagai raja yang menguasai. Jadi kalau kita gambarkan hati manusia, itu bisa ada kursi di mana yang duduk di kursi itu seharusnya adalah Kristus Yesus, bukan diri kita. Siapa yang mendudukinya, siapa yang menjadi kompas itu akan mengarahkan tindakan kita. Kalau kita membuka hati kita dan memperkenankan Allah duduk dan juga mengatur kehidupan kita, itu yang akan mengarahkan apakah kita melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan, membahagiakan Dia atau justru mendukakan hati Tuhan. Manusia diciptakan untuk berada di tengah-tengah manusia yang lain. Secara sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak pernah hidup sendiri. Ketika dia lahir, dia bertumbuh, dia mengenali lingkungan di mana dia berada. Untuk itu, manusia belajar untuk menggambarkan bagaimana Kristus yang ada di dalam dirinya melalui pengajaran yang diberikan orang tua, bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Itu akan mencerminkan bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupan, di dalam keseharian manusia. Dan menjalin pertemanan dan bersahabat, itu juga perlu memiliki karakter background kompas Kristus itu sendiri. Itu sebenarnya ideal yang Tuhan inginkan dan ciptakan pada diri manusia ketika Ia menciptakan manusia untuk lahir ke dunia dan berada di tengah-tengah lingkungan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Ini kenyataan yang harus kita hadapi dan betul-betul kita lihat terjadi di dalam diri dan lingkungan kita pada masa belakangan ini. Dari cerita Adam dan Hawa, kita tahu bahwa manusia itu gagal menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Bahwa kita diberikan kemampuan untuk berpikir, bertindak. Kemampuan untuk dapat berada di tengah-tengah lingkungan sosial. Dan kemudian mencerminkan karakter Kristus. Kejatuhan manusia di dalam dosa menyebabkan kegagalan kita dalam menggunakan kebebasan Tuhan. Dosa merusak gambar Allah di dalam diri manusia. Hubungan kita rusak dengan Tuhan. Dan itu mempengaruhi juga hubungan kita dengan orang lain dan sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali kita mengingat awal kejatuhan dosa manusia. Ketika kisah Adam dan Hawa mencari identitas dirinya, keinginannya memiliki pengetahuan melebihi penciptanya. Ini selalu menjadi bagian dari krisis identitas yang dialami oleh manusia. Siapa saya? Apa kemampuan saya? Apakah saya benar bisa menguasai dunia, alam dan sebagainya seperti rencana Tuhan di dalam kehidupan ini? Manusia bingung. Manusia kehilangan identitas dan gambar dirinya. Dia tidak memahami lagi. Sebenarnya dia diciptakan seperti apa sih? Yang tadinya dibuat sedemikian indah menurut karakter Kristus sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian kehilangan kontrol karena dosa yang menghambat dia untuk melihat apa sebenarnya rancangan Allah pada diri manusia. Nah, kita masuk kepada masa kini.
Masa di mana Kristus sudah lahir lebih daripada 2000 tahun. Dan tantangan yang dihadapi, yang kita pelajari dan kita baca di dalam Alkitab, sekarang ini merupakan tantangan yang ada di dalam lingkungan sehari-hari kita. Di masa modern yang begitu banyak hal seringkali membuat manusia itu semakin kritis dan tidak tahu siapa dirinya, di mana dirinya, apa yang harus dilakukannya. Kalau kita melihat apa yang disebut paradoks, suatu konflik, kita membandingkan sebenarnya apa yang terjadi, tujuannya apa, tapi kemudian bagaimana itu difahami, dimengerti, dan kemudian diimplementasikan, kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat kaitan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Transportasi sekarang ya sudah semakin, ada yang disebut kalau di kota besar itu rapid transportation. Segala sesuatu yang bisa lebih cepat. Kita bisa memilih teknologi transportasi melalui satu alat yang disebut gadget. Demikian juga energi yang kita gunakan. Ya, apa yang kita butuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Tidak lagi menggunakan binatang, tidak lagi menggunakan manusia, tetapi mesin-mesin bisa menggantikan apa yang biasanya membuat manusia berpikir dan harus sehat dan kuat untuk menggerakkan alat-alat produksinya dimanapun dia, di desa atau di kota atau di tempat-tempat yang memerlukan aktivitas fisik. Ya. Demikian juga kita melihat ada banyak peristiwa bencana yang terjadi yang kemudian melihat perkembangan teknologi dan kedokteran untuk mengatasi epidemik, terjadi kemudian masalah-masalah bencana banjir dan sebagainya. Ya. Kita sudah melihat itu. Tapi apa yang terjadi? Masalah perkembangan teknologi transportasi komunikasi dalam berbagai hal, dari mulai pertanian sampai kedokteran dan teknologi, bahkan teknologi nuklir sekalipun, itu ternyata mendatangkan kesulitan pada manusia. Percepatan itu tidak sama dengan cara berpikir manusia dan kemudian bagaimana dia berperan ya, melakukan sesuatu dengan teknologi itu. Membuat justru manusia bingung. Kenapa sih justru ini yang membuat masalah sosial, membuat orang berkompetisi, ya, membanding-bandingkan satu orang dengan orang yang lain, dan kenapa itu terjadi di tempat lain dan tidak terjadi di tempat kita? Kecemburuan sosial, keinginan untuk memiliki apa yang tidak bisa dimiliki dan tidak mampu dimiliki. Manusia memiliki kebingungan untuk melihat apa yang diinginkan dan apa yang diperlukan. Ada lagi kita melihat paradoks konflik yang terjadi di dunia modern ini. Ini yang sangat penting ya. Berbagai peralatan memang dapat menghemat waktu. Sekarang kita bisa lebih cepat mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, penghematan waktu ini mestinya bisa diupayakan atau digunakan untuk bisa manusia memiliki waktu. Seperti contohnya ya, ketika pada saat ini sedang ada pandemi dan banyak orang lompat kepada teknologi dan kemudian belajar secara cepat bagaimana menggunakan teknologi, dan kita PJJ belajar di depan komputer, tidak pergi kemana-mana, itu menghemat. Tetapi kami bekerja lebih dari 24 jam. Kami duduk di depan komputer, di depan gadget untuk belajar, dan tidak sempat cukup waktu berkomunikasi dengan orang lain, bertemu dengan orang lain. Bahkan kita mengeluh, kok malahan jadi tambah repot ya, tambah capek ya, karena semua orang ingin minta waktu. Seringkali waktu itu menjadi sesuatu yang mahal, yang langka, dan bahkan
merugikan pada diri kita sendiri. Nah, kita melihat lagi hal yang sangat penting di dalam dunia modern, ya. Pilihan-pilihan dalam hidup yang terus meningkat, ada berbagai alternatif yang bisa diberikan dan bisa dipilih. Nah, itu juga kita lihat bisa berbanding lurus mestinya dengan kita makin sehat. Ada makin banyak teknologi kesehatan, pengobatan baru. Dan juga itu dibuat mestinya untuk kesejahteraan, untuk membuat kita bahagia. Tetapi apa kenyataannya? Manusia ini lebih mungkin dan lebih sering justru melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Terlalu banyak pilihan. Tidak ada bantuan berpikir dulu secara spontan, kadang-kadang impulsif, mau cepatnya saja memilih yang salah. Karena apa? Ada banyak tawaran. Tawaran semua menggiurkan. Membuat kita lihat, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Yang mana lebih bagus dari yang mana itu tidak sempat dipikirkan dengan baik. Dan keputusan yang diambil seringkali membuat kita tidak bahagia dengan keluarga. Contoh yang paling konkret adalah ketika kita kesulitan keuangan dan ekonomi. Ada banyak pihak online yang menawarkan uang, peminjaman uang yang kita tidak pahami, ternyata kemudian kita dikenakan setiap bulan bunga yang luar biasa mencekik leher. Ini menjadi sesuatu yang kemudian membuat keluarga ini didera dengan hutang, kemudian didatangi dengan orang-orang yang menagih hutang, dan habislah barang dijual untuk melunasi hutangnya. Apa yang terjadi pada keluarga ini? Keluarga ini menjadi sangat tidak bahagia. Kemudian mereka menjadi depresi dan stres. Manusia menerima begitu banyak informasi. Juga ini paradoks yang paling penting di dalam kehidupan manusia, ya. Yang keempat, melalui media massa. Wah, kita tidak tahu nih ya. Sekarang ini banyak berita yang negatif yang justru berdampak pada kebahagiaan dan kesehatan manusia. Setiap kali kita bisa mencek, ya. Kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, kita mudah terjatuh. Tapi kalau kita bilang kita bahagia, damai, sejahtera, ini tidak mudah jatuh. Ya. Jadi kita bisa mengecek bahwa berita buruk, informasi-informasi yang menyesatkan, yang memancing amarah, itu membuat kita tidak memahami informasi mana yang kita bisa pilih, yang berguna buat kita, dan kemudian membuat kita bahagia. Dan kita justru tidak yakin apakah ini membuat manusia bahagia. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa pergulatan di manusia di masa era modern ini selalu berupaya untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup. Ini karena kejatuhan dalam dosa tadi. Manusia tidak tahu sebenarnya siapa dan berkembang seperti apa, ya. Nah, di sini kita kaitkan bahwa di dalam hidup manusia itu perlu makna dan tujuan. Supaya apa? Supaya dia tahu apa yang dia bisa, apa yang dia mau, dan apa yang kemudian harus dia lakukan untuk bisa mencapai tujuan hidupnya. Bagaimana mengembangkan visi masa depan yang menjanjikan pemenuhan tadi, ya, supaya gambar Allah bisa tercipta. Bagaimana kita bisa melihat filosofi hidup sebagai karakter Kristus yang sejalan dengan apa yang dihadapi pada sekarang ini. Jadi jika pencarian tersebut belum terpenuhi atau tidak terpenuhi, kita itu sebenarnya manusia yang berada dalam krisis, rentan di dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup. Kita tidak tahu siapa kita, apa yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan benar atau tidak. Ini krisis yang kita hadapi pada saat ini.
Dan krisis ini akan membawa kita lari atau menyimpang dari jalan yang sebenarnya Tuhan inginkan kita jalani dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana manusia harus mengembangkan identitas dirinya sebagai murid atau pekerja Kristus seturut gambar dirinya? Inilah pemahaman Alkitab di dalam Bible Study ini yang perlu kita pelajari terus-menerus. Ya, jadi kita harus tahu siapa kita, who am I, dan kita mau jadi apa sih? Apa yang saya tuju di dalam hidup ini? Seperti apa saya sebenarnya bisa melakukan sesuatu kah? Menjalani hidup dengan benar atau tidak, gitu ya. Nah, ini yang kita perlu pelajari di dalam pengenalan diri kita. Kita perlu setiap kali merefleksikan diri, merenungkan kembali. Kita katakan retreating ya, mundur sedikit, kemudian melihat apa yang sudah terjadi, dan kemudian kita, kalau orang katakan kerennya, lesson learn-nya apa? Belajar dari pengalaman hidup, apa yang kita dapat dari situ? Kegagalan, it's okay, gak apa-apa. Ya, tapi kegagalan itu karena apa? Apa yang kita perlu perbaiki? Sebagai sesuatu yang kita harus pahami dan kemudian kita syukuri karena itu terjadi. Kalau itu tidak terjadi, kita tidak belajar lagi sesuatu yang lebih baik untuk lebih bisa berhasil. Kemudian yang kedua adalah, nah ini adalah fungsi sosial yang tadi dikatakan. Bagaimana kita bisa menerima masukan dari orang lain. Nggak kopeh gitu ya, nggak egois gitu ya, nggak mau menang sendiri gitu. Masukan dari orang terdekat itu mencakup kalau kita masih memiliki orang tua, pasangan hidup, ya, ada orang-orang lain yang lebih dulu memiliki pengalaman, guru-guru, pembimbing, konselor, hamba Tuhan. Tergantung dalam hal apa kita perlu mendapat masukan. Dan yang ketiga, yang paling penting, kembali kita harus melihat apakah Kristus masih duduk di kursi di dalam hati kita sebagai kompas. Mengenali kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Matius 6 ayat 33 adalah ayat Alkitab yang seringkali dari kita masih kecil di dalam sekolah minggu diajar untuk kita fahami dan kita ulang-ulang dan kita lakukan dan kita cari. Nah, untuk itu memang perlu ada saat teduh setiap kali secara individu, secara keluarga, bagaimana cara membaca firman untuk mengenali kehendak Allah dalam hidup kita. Nanti ada banyak yang kita perlu pahami. Tentunya sebagai manusia ciptaan Tuhan, dasarnya adalah dari Alkitab. Tapi nanti saya akan mencoba menerjemahkannya bagaimana itu berkembang dalam diri manusia. Di dalam setiap ungkapan yang dikemukakan saya ambil ini dari buku Purpose Driven, ya, yang kita lihat itu ditulis oleh Rick Warren yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Saya memilih satu bahasan yang nantinya akan membantu kita untuk membentuk hidup kita sebagai manusia ciptaan Allah. Membentuk kita sebagai karakter Kristus dengan memahami shape kita, bentuk kita seperti apa sih? Bejana yang seperti apa hidup kita dan bagaimana kita membuatnya, merangkainya. Demikian dulu pemirsa, tentu akan penasaran ya, kita akan lanjutkan pada episode kedua. Jadi jangan lupa untuk mengikuti Bible Study sehingga kita lebih memahami apa firman Tuhan yang diterapkan, yang akan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.